hikmah yang ke-108. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa man sabata takhsisuhu. Di sarah-sarah kitab lainnya ada tambahan kullu. Laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Kalau di sini tidak ada kullunya nggak apa-apa. Artinya laisa tidaklah man sabata orang yang telah nampak takhsisuhu karomahnya kamula berarti telah sempurna takhlisuhu keikhlasannya. Pada hikmah yang ke-108 ini berbicara soal kekhususan atau keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dalam perjalanan menuju Allah, atau yang disebut dengan karomah. Karomahnya karomah zahir ini, bukan karomah batin, karomah zahir yang kelihatan. Karomah itu adalah suatu yang di luar kebiasaan atau di luar adat kebiasaan, atau sesuatu yang di luar akal, atau kalau kata orang sekarang itu sesuatu yang di luar nurul. Sesuatu yang di luar nurul, nalar gitu maksudnya, nggak cuma dipelesetin, sesuatu yang di luar nurul dalam nalar. Artinya di luar nalar itu tidak masuk akal. Seperti apa orang bisa jalan di atas air? Kan itu di luar nurul, itu di luar akal itu. Orang dalam selangkah bisa sampai ke Mekah, itu namanya toyil makan, melipat jarak. Orang sir dia pengen ke Mekah, cuma melangkah selangkah nyampe ke Mekah. Itu karomah zohiroh namanya. Orang bisa Allah izinkan menyembuhkan orang sakit, dikasih air atau dipegang doang sembuh. Atau orang yang bisa makan 100 orang cukup nasi sepiring. Nasi sepiring, jamaah yang bisa makan 100, kecukupan semua, kenyang, itu masih ada orang yang begitu banyak. Katoiron, orang yang bisa terbang. Dan itu digambarkan diantaranya karomah-karomah yang Allah berikan kepada siapa itu. Jangan dulu katakan wali itu, seperti kita ngelihat dalam film-film yang perwalian, atau ya film apa tuh, Angling Dharma, Malampir bisa terbang gitu kan ada filmnya ya, Raden Kiang Santang. Oh hebat, itu kayak begitu. Itu kan desain para pembuat film, dia menggambarkan seolah-olah memberikan penjelasan bahwa wali itu kayak begitu. Padahal bukan itu yang namanya wali itu. Karomah zohiroh. Pengen ini kalau kita berbicara soal karomah itu kayaknya pengen kayak begitu tuh ya. Pengen nggak kayak begitu itu? Kita bisa jalan di air, bisa terbang ke Mekah cukup selangkah gitu, dalam waktu beberapa menit bisa mengerjakan pekerjaan yang semestinya seminggu sama kita dikerjain cuma semenit. Misalkan orang ini ngebajak sawah yang begitu 1 hektar luasnya, ketika dipacul sama dia itu hanya dalam beberapa menit sudah selesai semua. Banyak yang kayak begitu itu. Itu namanya karomah. Kenapa? Di luar nurul, di luar nalar. Kadang-kadang mungkin ini Bapak yang hadir di sini pernah datang ke seorang ustaz, belum kita ngomong maksud dia udah tahu tujuan kita itu. Itu bagian daripada karomah. Dan karomah ini bukan tujuan bertarekat, bukan tujuan ngamalin zikir, bukan.
Kita mah kadang-kadang dicari-cari. Karomah ini bukan tujuan di dalam bertarekat, bukan tujuan di dalam sebuah perjalanan menuju kedekatan kepada Allah, dan karomah juga ini bukan merupakan ukuran ketinggian orang itu telah bersih hatinya. Tidak. Dan karomah zohiro yang kelihatan oleh mata kita itu mah bukan suatu kemuliaan. Justru yang kayak begitu itu dianggap receh, dianggap nggak berarti oleh Allah. Kenapa? Karena orang bisa terbang itu bukan hanya diberikan kepada orang yang dekat dengan Allah. Orang yang memusuhi Allah pun juga bisa terbang. Mak lampir bisa terbang. Karomah-karomah seperti ini tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang udah bersih kolbunya itu. Tidak. Allah berikan juga kepada orang-orang yang justru kafir, yang justru dia memusuhi Allah, Allah berikan. Cuma bedanya kalau hal-hal yang di luar nalar itu ada pada orang yang soleh, namanya karomah. Kalau ada pada orang-orang yang kafir, namanya istidraj. Apa itu istidraj itu bahasa Indonesianya tuh? Sungkunan. Kalau bahasa Sunda apa disungkun. Dikasih oleh Allah, bukan karomah. Nah, oleh karena itu bisa terbang, bisa jalan di air, bisa menyembuhkan orang. Itu bukan tujuan kita di dalam mengamalkan zikir, bukan tujuan kita dalam bertarekat, dan juga bukan merupakan tolok ukur keberhasilan orang bertarekat. Wah, hebat sih Allah, udah bisa terbang dia, berhasil dia, berarti udah hebat ilmunya. Bukan itu. Ketika seorang saliknya ini paham itu nih, ada murid, ada salik, ada wasil. Murid itu orang yang punya keinginan untuk sampai kepada Allah, orang yang baru punya keinginan untuk mengenal Allah, orang yang baru punya keinginan ingin dekat dengan Allah karena dia tertarik melihat orang para wali itu bisa terbang, bisa berjalan di air. Tertarik dengan itu sehingga dia punya keinginan untuk mengamalkan zikir dekat kepada Allah. Itu murid namanya. Murid. Belum jalan, belum berangkat. Apabila dia udah ngaji ilmunya, sudah tahu, berangkat menempuh perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang sudah berangkat namanya salik. Salik itu apa? Orang yang sudah memulai perjalanan rohani namanya salik, dekat kepada Allah menuju ma'rifatullah. Seperti apa orang yang dia sudah mulai masuk pintu gerbang pertama taubat. Nah, ini perlu diketahui nih, dan juga sering saya sampaikan dalam pengajian ini. Perjalanan rohani itu ada tahapan-tahapan yang disebut dengan makom. Yang pertama makom taubat, yang kedua makom zuhud, yang ketiga makom warok. Nih 3 makom itu sudah bisa dilalui dan sempurna di situ, kita naik kepada salik tahapan kedua. Ketika orang itu udah mau naik ke salik tahapan yang kedua, disitulah karomah Allah beri. Bisa jalan, mau begitu? Ya kalau mau begitu, mari kita berangkat. Coba sekarang kita cek. Semua orang yang hadir di sini pengen dekat dengan Allah. Pengennya itu udah berangkat belum? Bagaimana kita ciri-ciri orang yang punya keinginan ingin dekat kepada Allah? Dia sudah berangkat. Yang pertama, dia sudah duduk di makom taubat. Di makom taubat. Makanya saya ulangi lagi nih, makom taubat ini sudah belum kita lakukan dalam kehidupan kita itu. Kita sering mengucapkan nih, Ilahi anta maksudi walidoka matlubi aktini mahabbataka. Ya Allah, berikanlah kepadaku kecintaanmu, wa ma'rifataka, dan
makrifat kepada Engkau. Kita tahu enggak jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah itu, supaya Allah mencintai kita, tahu enggak? Enggak tahu. Nah ini kita nih sulit untuk memulainya. Untuk mendapatkan cinta Allah itu kayak apa? Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Dua kata kunci itu untuk mendapatkan kecintaan Allah. Kita berdoa, atini mahabbataka, atini mahabbataka, taubatnya enggak dilakukan atau enggak sempurna, hati masih kotor, bagaimana kita akan mendapatkan kecintaan Allah? Atini, sementara taubat kita belum paham bab taubat itu. Kalau mendengar sering taubat kembali kepada Allah, tapi bagaimana taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang disebut dengan taubatan nasuha? Sering mendengar taubatan nasuha, sering kan? Taubatan nasuha itu yang kayak bagaimana? Taubatan nasuha itu taubat yang memenuhi syarat, rukun, dan kesempurnaan taubat. Apa yang menjadi syarat rukunnya taubat itu? Satu, an-nadam, menyesal. Kita menyesali kemaksiatan yang kita lakukan. Seperti apa timbul penyesalan ini? Ada ilmunya. Kita kan cuma bisa ngomong doang, nyesel kayak apa rasa nyeselnya itu? Orang kalau nggak tahu tentang rahasia di balik tobat itu nggak akan bisa tobat. Yakin. Tahu itu sebuah kemaksiatan dan wajib ditobati, tapi dia enggak tertarik dengan tobat itu. Bagaimana awal permulaan agar kita serius dan mau mentobati kemaksiatan-kemaksiatan? Yang pertama kali yang harus ditanamkan di dalam diri kita, yakin dengan seyakin-yakinnya, yaitu bahwa kemaksiatan atau dosa itu akan menjauhkan kita dari Allah. Kalau kita ingin mendekatkan diri, dosa masih kita lakukan, kemudian tidak ditobati, itu bertentangan dengan tujuan kita ingin nyawa kita dekat kepada Allah, tapi kita melakukan sesuatu yang menjauhkan kita dengan Allah. Keinginannya mah kita tuh pengen dekat dengan Allah, tapi justru kita banyak melakukan sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Apa yang menjauhkan kita dari Allah itu? Kemaksiatan dan dosa. Baik itu kemaksiatan zahir maupun kemaksiatan batin. Kemaksiatan zahir banyaklah yang kita lihat. Jelas ini yang susah itu kemaksiatan batin. Buruk sangka, dendam, marah ketika dizolimi, riya dalam beribadah, kemudian hasud, mendoakan orang lain tidak baik, itu adalah kemaksiatan batin. Yang itu kan sering kita pelihara di dalam hati kita ini. Sesuatu yang terus kita pelihara itu, kemaksiatan baik zahir maupun batin, itu akan menjauhkan kita kepada Allah. Nah, kalau sudah sampai kita yakin itu bahwa semua kemaksiatan, semua dosa yang ada pada diri kita itu akan menjauhkan kita kepada Allah. Kalau itu sudah kita yakini, berarti kita punya kepentingan dengan taubat. Begitu kita tahu bahwa kita melakukan kemaksiatan, buru-buru taubat. Karena kemaksiatan itu akan menjauhkan kita kepada Allah, sedangkan kita ingin dekat dengan Allah. Itu tanamkan dulu tuh dalam diri. Kalau itu belum mantap keyakinan itu dalam diri kita, jangan berharap kita bisa bertobat. Tahu itu sebuah kemaksiatan, tapi kita tunda, kita biarkan.
enggak segera ditobati. Karena kita belum mantap keyakinan kita bahwa kemaksiatan atau dosa itu akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita ini sebenarnya pengen dekat dengan Allah. Berarti singkirkan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Ini makom pertama dulu. Untuk kita bisa tobat itu yakini, pahami itu dulu tuh, pengetahuan dasarnya itu, bahwa kemaksiatan atau dosa itu akan menjauhkan kita dari Allah. Berarti kita berupaya untuk tidak maksiat, kita berupaya untuk tidak melakukan dosa, baik itu maksiat zahir maupun maksiat batin. Kalaupun kita terjebak, terpaksa nggak bisa mengendalikan diri untuk melakukan kemaksiatan, segera kita lakukan tobat, ada jalan keluarnya agar kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang taubat. Artinya orang-orang yang taubat itu begitu dia sadar dia maksiat, taubat segera. Dan orang-orang yang mutatahhirin, yang dia mensucikan dirinya. Dengan apa? Dengan zikir. Kalau taubat itu untuk mensucikan zahir kita maksiat, dibersihkan oleh taubat. Kalau batin kita kotor, dibersihkannya dengan zikrullah. Dibersihkan dengan zikrullah. Dibersihkan, kenapa mesti dibersihkan? Karena dalam kalbu kita ini ada setan, di kalbu kita ini ada nafsu, di kalbu kita ini ada dunia. Sedangkan setan itu jadi majrad dam. Setan itu akan berjalan di tubuh kita itu menurut kemana berjalannya darah. Darah itu beredar di dalam tubuh kita, dipompakan oleh kolbu atau yang disebut dengan jantung. Setan itu beredar, berjalan di tubuh kita sesuai dengan beredarnya darah. Berarti darah dipompa oleh jantung, nyalur ke mata, di mata ada setan, ada nafsu. Di mulut ada darah, di situ ada setan dan nafsu. Di telinga juga ada darah, di situ ada setan dan nafsu. Lalu kita bentengi nih kolbu kita itu dengan zikrullah. Ketika jantung memompakan darah, disaring oleh la ilaha illallah, setan itu nggak ikut melalui peredaran darah. Gitu. Paham ya? Orang-orang arif billah yang udah sampai kepada Allah bukan berarti orang yang nggak pernah maksiat, bukan berarti orang yang sudah terjaga dari kemaksiatan. Walaupun dia sudah arif billah, walaupun dia sudah sampai kepada Allah, tetap sifat itu tetap maksum itu adanya pada Rasul dan Nabi. Untuk selain Nabi dan Rasul tetap tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Semua, walaupun dia sudah arif billah, walaupun dia sudah sampai kepada Allah, tetap dia suka terjebak juga dalam kemaksiatan. Cuma bedanya kalau orang-orang arif billah dan sudah wasil kepada Allah itu, ketika dia maksiat segera dia tobat kepada Allah. Dia maksiat jauh dari Allah, tobat kembali, diampuni oleh Allah, dengan catatan tobatnya tadi tobatan nasuha. Jadi dua itu ya kata kunci untuk bisa mendapatkan kecintaan Allah. Bersihkan diri dari dosa-dosa zahir dengan taubat, dan bersihkan dosa-dosa batin, kotoran batin dengan zikrullah. Pentingnya zikir dan pentingnya taubat, dua hal itulah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, jangan sampai atini mahabbataka, atini dahbataka. Doa itu sering kita baca, kitanya nggak tahu jalan mana yang bisa mendatangkan cintanya Allah itu. Jelas ya? Jelas itu dua kata kunci itu. Nah, sekarang berbicara soal karomah.
setan itu tadi berjalan sesuai dengan beredarnya darah dalam tubuh. Begitu juga setan itu as-syaitanu yajri ma'al karomah. Setan juga berjalan pada diri orang itu bersama karomah. Sehingga kalau orang-orang yang sudah diberi karomah bisa terbang, bisa berjalan di air, bisa mengetahui hati seseorang, setan itu ikut di situ. Makanya karomah ini adalah bukan sebuah tolak ukur keberhasilan orang yang bertarekat dan juga bukan tujuan untuk bertarekat. Ketika seorang salik, tadi apa seorang salik itu? Orang yang sudah mulai berangkat. Dia sudah makom tobatnya bagus, makom zuhudnya bagus, makom waroknya bagus. Ketika dia akan naik kepada salik tingkatan yang kedua, disitulah Allah berikan karomah. Kalau dia itu senang dengan karomah itu, maka dia berhenti sampai di situ dan Allah tidak izinkan untuk naik kepada makom berikutnya. Udah mandek di situ, nggak akan sampai kepada Allah. Terus Allah tetapkan dalam kondisi karomah. Kalau dia bisa menyembuhkan orang sakit, kalau dia bisa, tetap Allah beri terus itu. Cuma awas, setan itu juga berjalan bersama karomah itu. Kalau kita terus berada di dalam karomah itu, berarti kita bersahabat dengan setan. Maka yang tadinya kita itu berjalan melakukan perjalanan rohani menuju Allah, akhirnya kita mendapat menjadi seorang hikmah. Lama-lama kalau sudah kita itu betah di karomah itu, maka kita akan bersahabat dengan setan. Akan sering tergelincir itu. Karena karomah ini bukan milik orang-orang soleh, orang-orang kafir juga Allah beri karomah. Nanti ngegeser dari ahli hikmah itu ngegeser jadi dukun. Banyak. Karomah ini adalah yang sifat zahirah. Kalau kita zikir, di dalam zikir itu kita ada suara terdengar bisikan, anu. Udah itu abaikan. Enggak ada. Karomah dari Allah itu adalah yang sifatnya zahir. Penampakan yang sifatnya batin itu adalah setan. Saya baru bisa tegas mengatakan sekarang, kalau kita sedang berzikir kemudian ada cahaya, ada penglihatan seorang pakai jubah, kemudian membisikkan, itu setan. Saya yakin itu. Karena di sini mengatakan orang yang sedang melakukan perjalanan, ketika naik ke tahap yang kedua, Allah beri karomah zahirah, bukan bayangan-bayangan batin, bukan. Kalau bayangan-bayangan batin, kita lagi zikir, terlihat ada orang yang pakai jubah membisikkan kepada kita, jangan baca itu, bacakan sholawat, yakin itu setan. Saya bisa tegas mengatakan sekarang itu adalah setan, bukan bisikan dari iman. Halusinasi. Ya, awas nih para pezikir pemula, jika zikir itu mendapatkan sesuatu ada bau, ada yang sifatnya gaib, jangan ditanggapi, itu setan yang sedang menggoda kita. Kalaupun juga Allah memberikan karomah, bukan yang kayak begitu. Allah memberikan karomah itu yang sifatnya zahir. Sifat zahir itu yang kelihatan, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa jalan di air, bisa melipat waktu, bisa melipat jarak. Dia bisa dalam selangkah udah bisa ke Mekah. Dia bisa memecah diri dalam waktu menit yang sama, ada di sana, ada di sana, ada di sana. Kayak Tuan Syekh Abdul Qadir dalam waktu 40 murid yang mengundang dalam waktu yang sama, itu yang 40 orang yang mengundang Tuan saya itu ada semua di tempat undangan itu. Padahal dalam waktu yang sama Tuan saya bukan cuma satu, tapi ada di 40 orang yang mengundang itu hadir di situ. Itu karomah itu. Kayak Herun, sering saya mendengar dari Auci ketika digerebong oleh Belanda itu mau ditembak. Itu satu gerbong isinya keherun semua. Bingung tuh orang Belanda itu yang mana nih keherun yang artinya mau ditembak ini. Itu karomah itu. Dan karomah itu recehan, karomah kayak begitu tuh.
Tapi kan kadang-kadang kita mah dikejar-kejar oleh kita itu. Kenapa Allah bilang karomah seperti recehan? Karena karomah itu bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang dekat, orang-orang yang sudah saleh, yang bersih hatinya, kepada orang kafir yang memusuhi Allah pun Allah beri kayak begitu. Pengalaman saya dulu ketika saya juga dalam rangka mencari itu, ketika saya datang kepada salah seorang, ya dikatakanlah kiai lah, yang mungkin mirip-mirip juga dukun. Begitu saya datang ke sana, itu udah ketahuan maksud saya. Aduh, tahuan ya saya. Yang kedua, dia ngambil air di kulkas, dingin kan itu di kulkas, dia buka, ya ilmu Allah ya paski. Nah, sudah saya diberi kata waktu itu, dibuka ayatnya, dibaca sama ayatnya. Ini gelas ini yang kelihatan embun esnya itu kelihatan, dibaca ayatnya. Begitu dia baca, dia tiup, cakar. Panas itu nggak belah. Dari air dari keluar dari kulkas dingin, dia bacakan ayat, dia tiup, itu panas, nggak belah itu. Itu karomah juga, sesuatu yang di luar nur, sesuatu yang di luar nalar, itu karomah juga. Cuma kalau karomah Allah berikan kepada orang yang kafir, orang yang banyak maksiat, namanya istidraj. Padahal itu jebakan. Karomah-karomah yang Allah berikan itu jebakan, dan itu tidak menunjukkan jaminan tentang keikhlasan dan keistiqomahan orang itu. Sehingga oleh Syekh Ibnu Athaillah di sini, laisa kullu man sabata taksisuhu, ini nih penjabarannya ini dalam Aiqadul Himam. Tidaklah semua orang yang dinampakkan oleh Allah, yang Allah berikan karomah tadi seperti bisa jalan di air, kemudian bisa terbang, bisa melipat jarak, bisa melipat waktu. Kamu latah disuruh merupakan jaminan kehebatan dan keberhasilan orang itu bertarekat. Itu diberikan kepada orang-orang yang tengah perjalanan. Lulus enggak dia? Sehingga karomah itu secara gampang pahamnya merupakan jebakan, merupakan ujian. Dia mau benar-benar ke saya apa enggak? Kalau dia orang itu mau benar-benar ke saya, begitu Allah berikan karomah-karomah, saya bukan itu yang saya minta, yang saya kejar bukan itu, tapi engkau ya Allah. Dia abaikan, dia tinggalkan, bukan itu. Kan kita kadang-kadang kan dicari-cari, dikir itu dicari-cari oleh kita itu. Kalau kita sudah punya karomah, apa bangga kita bikin kartu nama ahli pengobatan spiritual. Wah, SAG sarjana apa? Alam gaib. Sarjana alam gaib. Jadi kalau kita ingin dapatkan karomah gampang. Jalan. Mulai berjalan. Kita sempurnakan duduk di makam tobat dulu tadi. Tadi yang di makam tobat itu syarat yang pertama apa? Nadam. Nadam itu artinya apa? Menyesal. Menyesal itu artinya apa? Tawajjuhul qalbi. Rasa sakit hati inda syu'urihi, ketika orang itu menyadari kehilangan yang dia cintai. Bidwail mahbub. Nah, ini di sini disebutkan yang namanya nadam itu adalah sakit hati. Menyesal di bab taubat itu beda dengan menyesal di luar bab taubat. Yang dimaksudkan dengan menyesal di dalam bab taubat ini adalah tawajjuhul qalbi, sakit hati. Sakit hati. Sakit hati kenapa? Setelah mengetahui apa yang kita ingini itu hilang. Ginilah contohnya. Ada orang kaya ngundang ngariwu. Dalam pikiran kita bagaimana, wah ini orang kaya nih, apalagi ustaz, mungkin saya akan disuruh mimpi doa. Bayangannya kalau yang mimpi doa dapat berkat gede. Orang lain plastik merah beda, bukunya beda.
Kalau yang lain pakai plastik hitam, ini plastik merah, beda nih. Itu udah kebayang nih dia jadi orang kaya nih. Semangat begitu diundang untuk memimpin tahlil. Bayangan dia adalah pasti berkatnya gede. Kedua, pasti ada amplopnya ini. Itu bayangan yang dia inginkan itu. Begitu datang, disuruhnya dia memimpin tahlil. Begitu disuruh memimpin tahlil, berkatnya sama dengan yang lainnya. Kemudian nggak dikasih amplop, atau dikasih amplop sekedar 50.000. Berkatnya satu. Begitu sampai ke rumah, senang dia dikasih amplop cuma 50.000. Begitu dilihat, sedangkan kan pada awal-awal dia memprediksi berkatnya gede, kemudian amplopnya juga isinya gede. Begitu dilihat berkatnya sama dengan yang lain, kemudian isi amplop cuma 50.000. Kehilangan, dia sadar bahwa apa yang dia ingini tidak wujud. Apa yang terjadi? Nyesel gua ngehadirin undangan orang kaya, dikirain gua bakal duit banyak. Nah itu nyesel tuh begitu. Setelah kita mengetahui kehilangan sesuatu yang kita sangat inginkan, timbullah menyesal. Nah, kembali kepada menyesal di dalam bab taubat. Kita tidak akan merasa menyesali kemaksiatan yang kita lakukan kalau kita nggak merasakan kehilangan sesuatu yang kita cintai. Ya, maksiat, orang yang berdosa itu tidak akan masuk surga. Satu, orang yang maksiat itu tidak akan dapat bidadari. Orang yang maksiat itu tidak akan mendapatkan kenikmatan surga. Orang yang maksiat itu, yang kotor dengan dosa itu, tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Sedangkan bidadari, kenikmatan surga dan rahmat Allah itu adalah sesuatu yang dicintai oleh siapapun. Orang yang nggak pernah sholat juga pengen masuk surga kan? Begitu kita sadar maksiat, maksiat ini gara-gara saya maksiat, saya nggak berhak mendapatkan bidadari, sedangkan bidadari itu sangat saya cintai. Nyesal buah kemaksiat itu. Saya misalkan berzina, orang itu berzina, ketika dia belum tahu akibat atau efek fatal dari berzina itu, dia nggak merasakan sesuatu penyesalan di dalam berzina itu. Begitu dia tahu ternyata berzina ini akan memasukkan saya ke dalam neraka, berzina ini saya tidak mendapatkan surga, berzina ini saya tidak mendapatkan bidadari, merasa dia kehilangan sesuatu yang dia cintai. Disitulah timbul penyesalannya. Buat zina, dengan zina ini gua nggak dapat bidadari, gua nggak dapat rahmat dari Allah. Nah itulah yang dimaksud. Ini menurut siapa? Kata Imam Ghazali. Makanya bab taubat itu pelajari efek dari dosa-dosa yang terjadi. Kalau kita nggak tahu efek dari dosa-dosa yang terjadi, kita nggak akan punya kepentingan dengan yang namanya taubat. Tawajjuhul qalbi, ketika hati kita ini sakit hati. Inda su'urihi, ketika dia menyadari dengan perbuatan maksiat itu kehilangan sesuatu yang dia cintai. Nyesel gua kalau begini mah. Kadang-kadang bukan nanti, di dunia pun juga kalau dia tahu, dengar ceramah pengajian ustadz itu bilang bahwa orang yang berzina, bahwa orang yang ghibah itu demikian, maka timbul dia menyesal. Nyesel gua ghibah, kena dengan ghibah itu kehilangan sesuatu yang saya inginkan. Taubatlah dia. Nah itu rukun yang pertama, menyesal. Rukun yang kedua, berhenti. Contoh, kita tahu bahwa bunga bank itu adalah riba, itu dilarang oleh Allah, lalu kita itu tetap melakukan itu. Kita akan nikmat di situ kalau kita nggak tahu efek dari kita itu melakukan riba. Apa efek kita melakukan riba?
orang yang memakan riba dan pelaku riba itu alladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Nanti di akhirat itu dia seperti orang yang stres, kalap, seperti orang yang kerasukan setan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna kama yatakhabbatu syaitanu minal mas. Sangat kita menyesal kalau kita tahu baca ayat itu. Nah, kalau kita sudah menyesal, ikhlas, berhenti. Minimal kita itu kalaupun juga berhenti, mau dibayar sekaligus gak ada duit, adanya kita nyicil. Di situ niati kita itu akan berhenti, begitu lunas udah berhenti. Jangan begitu lunas nyamprang lagi. Nah, itu nggak ada ikhlas. Nggak ada kita itu di situ, tobat di situ. Yang ketiga, Allah yauda. Al-azmu Allah yauda, berencana, bercita-cita untuk tidak kembali melakukan dosa yang sama. Kalau itu dosanya hak Allah. Kalau dosanya hak adami, kita pernah ghibah, ngomongin orang, kita pernah ngambil hak orang lain. Yang keempatnya adalah al-istihlalu wal istirdo, minta halal dan minta ridho kepada orang yang dizalimi. Kita pernah ngomongin orang, kan dosa. Tobat kepada Allah. Bagaimana? Pertama, kita menyesal dengan kita melakukan ghibah. Yang kedua, berhenti total dari kita berbuat ghibah. Yang ketiga, bercita-cita untuk tidak berbuat ghibah. Yang keempat, tuh datangi orang yang kemarin diomongin itu, kita minta halal dan minta ridho. Lu kemarin gua ngomong begini-begini, nyesel gua, ya minta maaf. Gitu. Kalau kita nggak datangi orang itu, maka tobat kita itu belum taubatan nasuha. Karena kalau sesama hak adami, syarat yang keempat itu minta halal dan minta ridho kepada orang yang kita omongin, minta halal dan minta ridho kepada orang yang kita ambil haknya. Kemarin saya sambil lewat, karena saya itu melihat ada pohon mangga lebat buahnya, kepengen saya ya, karena itu buahnya pendek, sambil lewat juga bisa dirambet, atau ketika kita berada di atas mobil tinggi kemudian nyundul kepada pohon buah, kita ambil. Pernah kita mengambil buah orang lain, lalu kita itu gara-gara kita mencuri, kamu akan jauh dari Allah. Menyesal kita itu kena gara-gara ngambil mangga ini, kita jauh dari Allah. Tobat kita kepada Allah, menyesal, kita niat tidak melakukan lagi dan tidak kembali berbuat. Datangi itu orang yang punya mangga, man, kemarin saya lewat lapar, saya ambil mangga maman, sekarang saya mau mulangin, saya nggak punya duit, terus imam yang tadi dok baik, minta dihalalkan. Yang penting kita udah minta dihalalkan, urusan dia mau menghalalkan atau tidak, udah itu urusan dengan Allah. Yang penting kita sudah lakukan itu. Mau menghalalkan tapi semua kami tidak tahu tanpa gaji. Kayak siapa itu yang dapat apel itu, dapat apel, saya maafkan, tapi kamu harus ngamun kambing dulu 3 tahun. Kena gara-gara apel doang, dimakan belum apel itu. Sampai sejauh itu, kita mah belum nyampe lah sampai situ lah. Nah, maksud dan tujuan Allah memberikan karomah yang pertama adalah wa minha inhaduhum bil ibadati, untuk menggairahkan seorang salik di dalam beribadah, li husuli patratin, ketika datang malas. Walaupun orang udah salik, udah mau nyampe kepada Allah, tetap itu penyakit malas tuh kadang-kadang hanya sama. Ada berat, malas itu ada. Ketika kita berada di dalam fatrah kemalasan seperti itu,
Allah berikan karomah sehingga dia bangkit lagi, dia gairah di dalam beribadah. Itu yang pertama, inhaduhum, untuk membangkitkan gairah orang yang Allah berikan karomah itu di dalam beribadah. Naik lagi dia yang tadinya udah malas, semangat lagi. Yang pertama. Yang kedua, ikhtibarun lahum, ujian dan cobaan kepada orang itu. Hal yakimuna ma'a, apakah dia akan mandek, tetap merasakan senang dengan karomah-karomah itu? Kalau dia senang dengan karomah-karomah yang Allah berikan kepada dia dan dia senang dengan itu, payuh jabuna, Allah hijab dia dengan Allah. Gak bisa naik lagi dia dengan makom-makom berikutnya, malah dia ngerosot turun lagi. Ini Imam Ghazali ini yang menjelaskan demikian itu dari paparan hikam ini. Jadi yang kedua, karomah itu sebagai ujian. Kalau yang sifatnya batin, bisikan-bisikan, ada bayangan-bayangan, ada cahaya-cahaya, ada suara-suara yang gak karuan, itu mah setan. Saya yakin itu mah setan. Hayalan itu mah hayalan. Kalau diberi karomah-karomah zahir, Allah itu menguji kepada kita, apakah kita akan terjebak dengan itu sehingga kita mandek di situ. Kalau sudah kita merasa, aduh hebat ini gua udah sampai nih, berhasil gua zikir, bisa punya karomah-karomah, payuh jabuna, Allah dinding hati kita dengan Allah. Terus kita itu berjalan di dalam karomah-karomah itu, kemudian didampingi setan, asyaitonu yajri ma'al karomah, berdampingan. Karomah terus gak akan hilang, tapi berdampingan dengan setan, lama-lama ngegeser jadi dukun. Jadi dukun. Banyak tuh orang-orang yang musuh diberi karomah jadi dukun, bertahan dia di situ, nggak sampai naik usul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tamu, karena dia sibuk melayani tamu, minta air. Orang yang pengen jual tanah, pengen cepat laku, jual mobil pengen cepat laku, minta doa. Akhirnya yang tadinya dia zikir keganggu, berhenti zikirnya. Yang tadinya dia wirid baca sholawat, berhenti. Itu artinya Allah hijab dia itu, Allah dinding antara dia dengan Allah, sehingga zikir-zikir, sholawat-sholawat dan wirid-wirid yang lain Allah tarik, sehingga dia anteng terjebak di dalam karomah-karomah itu yang terus itu berdampingan dengan setan. Dia begitu tahu tentang isi hati orang, itu nanti setan yang bawanya itu. Ya, ini saya baru nemu ini, makanya saya sampaikan dengan begitu saya punya keyakinan. Kalau dulu saya jawab, ikuti aja sepanjang itu gak menyimpang. Kalau sekarang saya jawab, itu adalah setan, jauhi, abaikan. Kalaupun juga betul kita diberikan karomah, juga jangan terjebak. Bukan itu ya Allah yang saya maksud, karena karomah itu adalah bukan tujuan kita di dalam bertarekat, dan juga karomah itu bukan suatu tolak ukur keberhasilan orang di dalam bertarekat. Yang ketiga, wa minha ziyadatu yakinihim fi sulukihim, untuk menambah keyakinan dia di dalam bersuluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang keempat, ziyadatu yakini ghairihim, untuk meyakini orang lain tentang keilmuan dia. Oh, orang ini udah punya karomah hebat nih, pintar lagi dia bisa baca kitab. Timbullah orang itu pengen ngaji ke dia. Nah, itulah tujuan Allah memberikan karomah kepada orang itu. Yang keempat, ziyadatu yakini ghairihim liyata'allama minhum wa yantabi'u minhum, agar orang itu yakin ini orang bukan sembarangan, maka dia tergugah untuk pengen belajar kepada orang itu setelah dia melihat karomah-karomah orang alim itu. Nah, karomah-karomah yang tadi itu disebutnya karomah recehan. Karomah yang benar itu yang mana?
ini ada dua. Karomah batin, apa itu? Istiqomah tammah. Orang yang diberi istiqomah itulah karomah. Tidak muncul, tidak kelihatan, tapi dia istiqomah. Istiqomah itu selalu dalam keadaan, selalu berada di dalam jalan yang lurus dalam berbagai keadaan. Lagi senang, dia bersopan, berkata-kata bagus, berakhlak baik, beradab. Lagi marah, begitu aja. Lagi nggak punya duit beli rokok, tetap dia nggak berubah. Itu namanya istiqomah. Kalau kita lagi senang, sopan kepada orang, semua nanya. Begitu kita lagi nggak punya rokok, anak minta duit, pusing kita, ngomel. Itu nggak istiqomah. Belum istiqomah. Dan istiqomah itu susah. Dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah usul, baru digapai oleh Allah istiqomah. Orang yang sudah usul kepada Allah itu dizolimi, dimarahi, diapain, tetap begitu aja dia. Dia nggak pernah ngelawan. Karena dia udah diberikan keistiqomahan oleh Allah. Yang kedua, karomah uzma itu adalah raf'ul hijab. Yang kedua adalah raf'ul hijab, diangkat hijab oleh Allah antara dia dengan Allah, sehingga dia melihat apapun Allah. Dia dizalimi, yang kelihatan bukan orang yang menzalimi dia, yang kelihatan Allah memuji saya. Dia enggak marah kepada orang yang menzalimi karena dia melihat Allah yang memuji saya lewat makhluknya yang menzalimi saya. Kita enggak karu-karuan diomeli orang, dibentak-bentak orang. Yang dia lihat bukan orang yang membentaknya, Allah mendatangkan orang yang membela saya. Enggak marah dia. Dalam keadaan dizalimi, dalam keadaan marah, begitu aja. Itu namanya istiqomah. Dan raf'ul hijab sudah diangkat, dinding antara dia dengan Allah. Apapun yang terjadi, batinnya selalu Allah yang dia lihat. Apapun yang terjadi di alam dunia ini adalah itu af'al Allah, dan saya harus ridho dengan semua keadaan itu. Nah, inilah dua yang disebut dengan karomah batin atau karomah uzma. Jadi karomah itu ada dua. Ada karomah zahirah, ada karomah batin. Karomah zahirah yang nampak. Karomah yang uzma, yang besar itu adalah karomah batin. Apa tadi? Istiqomah. Itu susah, untuk bisa istiqomah itu susah. Saya juga baru bisa ngomong doang, istiqomah itu kayak begitu. Tapi pelaksanaannya saya rasakan susah. Kadang-kadang kita kejebak dengan keadaan, timbul emosi kita. Karena di sini ada marah, ada nafsu, itu Allah nggak akan cabut itu. Sengaja Allah letakkan marah, setan, kemudian kebencian, akhlak itu Allah titipkan di kalbu ini supaya kita lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya, jangan karomah itu bukan tujuan bertarekat. Karomah zahir, maksudnya karomah zahir itu bukan tujuan bertarekat dan juga bukan merupakan tolok ukur keberhasilan orang yang bertarekat. Akan tetapi karomah itu adalah sebagai ujian dan jebakan Allah kepada kita, kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Apakah dia akan terus kepada Allah, apa dia akan berhenti betah di situ, kemudian membelok jadi dukun. Karomah itu. Maka karomah jangan diingini, dia akan datang dengan sendirinya, karena Allah itu selalu akan menguji, ini orang benar-benar akan ke saya apa enggak. Kalau orang-orang itu betul ke saya, dikasih karomah, dia abaikan, dia enggak bangga dengan itu, dia tolak. Kalau orang memang sengaja mencari-cari, pengen banget, begitu diberi karomah, senang dia, nggak bisa naik. Itulah kesimpulannya, hikmah ke yang 109, la yastahqilul billah wallahu